Jadi di sini ada project management plan atau rencana manajemen proyek, di mana di project management plan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada scope management plan, ada requirement management plan, dan scope baseline. Jadi di yang pertama ini di scope management plan ini adalah sebuah dokumen yang menjelaskan bagaimana tim proyek akan memastikan bahwa hasil kerja yang diselesaikan sesuai dengan lingkup yang akan disepakati dan bagaimana cara memastikan bahwa si klien ini atau pemangku kepentingan lainnya menerima hasil dari kerja tersebut. Yang kedua ada requirement management plan, di mana requirement management plan ini adalah panduan yang menguraikan proses untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola semua kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan proyek. Terus juga yang terakhir ada scope baseline atau patokan di ruang lingkup itu sendiri, di mana patokan di ruang lingkup sendiri ini adalah versi resmi dari lingkup proyek menyangkut WBS atau Work Breakdown Structure, di mana pernyataan lingkup ini dan pendefinisian deliverables ini digunakan sebagai acuan untuk memantau dan mengukur apakah proyek ini akan berjalan sesuai rencana atau tidak. Jika terjadi perbedaan antara hasil yang diperlukan atau jika terjadi perbedaan antara hasil aktual dan baseline, maka mungkin diperlukan perubahan, tindakan koreksi, atau tindakan pencegahan untuk menjaga agar proyek ini tetap berada di jalurnya. Sekian dari kami, terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilingsi dengan NIM 120123027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kontrol scope bagian input. Terdapat dokumen yang kita butuhkan untuk melakukan proses ini adalah daftar pelajaran, yaitu dari proyek-proyek sebelumnya kita bisa belajar banyak hal, terutama tentang bagaimana mengelola persyaratan proyek. Yang kedua ada dokumen persyaratan, yaitu dokumen yang ini berisi semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam proyek. Yang ketiga ada matriks ketelusuran persyaratan, yaitu dokumen yang menunjukkan hubungan antara persyaratan proyek dan hasil akhir. Kemudian terdapat data yang kita gunakan untuk mengukur kinerja proyek, meliputi jumlah permintaan perubahan, yaitu berapa banyak perubahan yang diminta selama proyek berjalan. Yang kedua ada jumlah hasil yang diverifikasi, yaitu berapa banyak hasil yang sudah diperiksa dan dinyatakan benar. Kemudian terdapat hal-hal yang mempengaruhi bagaimana kita mengelola cakupan proyek. Yang pertama ada aturan dan prosedur. Perusahaan memiliki aturan tertentu tentang bagaimana mengelola proyek. Kemudian kesimpulannya yaitu kita perlu melihat dokumen lama dan daftar persyaratan untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam proyek ini. Yang kedua, kita hitung berapa banyak perubahan yang terjadi dan berapa banyak pekerjaan yang sudah selesai. Yang terakhir, kita harus mengikuti aturan perusahaan dan menggunakan alat yang tepat untuk mengelola proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Nadia dengan NIM 12012200080. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis data. Selanjutnya ada teknik analisis data dalam proses control scope. Yang pertama ada analisis varian, membandingkan baseline dengan hasil aktual untuk menentukan apakah perbedaannya masih dalam batas toleransi atau memerlukan tindakan pencegahan. Yang kedua ada analisis tren, memeriksa kinerja proyek seiring waktu untuk melihat apakah kinerja membaik atau menurun. Penting juga untuk menentukan penyebab dan tingkat perbedaan dari baseline scope dan memutuskan apakah diperlukan tindakan pencegahan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Hasna Yuniarti Nugroho Putri dengan NIM 12012220156. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai control scope bagian output. Pada control scope bagian output itu terdapat informasi kinerja pekerjaan. Informasi kinerja pekerjaan memberikan gambaran rinci tentang bagaimana kinerja proyek saat ini dibandingkan dengan rencana awal. Informasi ini mencakup perubahan yang terjadi, alasan perubahan tersebut, dampaknya, serta prediksi kinerja di masa depan. Selanjutnya ada permintaan perubahan. Permintaan perubahan. Hasil analisis kinerja proyek bisa memunculkan usulan perubahan pada rencana proyek. Usulan perubahan ini kemudian akan dievaluasi
dan diputuskan melalui proses pengendalian perubahan yang terintegrasi. Yang terakhir ada pembaruan dokumen proyek. Setelah proses analisis kerja, beberapa dokumen proyek perlu diperbarui. Dokumen-dokumen ini meliputi daftar pelajaran, dokumentasi persyaratan, dan matriks penelusuran persyaratan. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Halisa dengan NIM 12012223255. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Management Plan Update. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek harus melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui permintaan perubahan. Komponen-komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan pada rencana manajemen proyek mencakup yang pertama, scope management plan, yaitu rencana ini dapat diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam cara pengelolaan ruang lingkup proyek. Terus yang kedua ada scope baseline. Perubahan pada baseline ruang lingkup dilakukan dengan sebagai respon terhadap perubahan yang disetujui dengan dalam ruang lingkup, pernyataan ruang lingkup PBS atau kamus PBS. Jika perbedaan ruang lingkup terlalu signifikan, revisi baseline ruang lingkup diperlukan agar mengukur kinerja lebih realistis. Terus yang ketiga, schedule baseline. Perubahan schedule baseline dilakukan sebagai akibat dari perubahan sendiri dalam ruang lingkup, sumber daya, atau estimasi waktu. Revisi schedule baseline mungkin diperlukan jika perbedaan dalam jadwal tertentu terlalu besar untuk menjaga keakuratan pengukuran kinerja. Selanjutnya ada cost baseline. Perubahan cost baseline dilakukan sebagai akibat dari perubahan yang disetujui dalam ruang lingkup, sumber daya, atau estimasi biaya. Jika ada perbedaan biaya yang terlalu besar, revisi cost baseline diperlukan untuk pengukuran kinerja yang realistis. Lalu yang terakhir, performance measurement baseline. Perubahan baseline ini pengukuran kinerja juga dapat dimasukkan.